Mari kita mulai kajian kita pagi ini. Insya Allah pagi ini kita akan membahas murka Allah. Allah kalau kita mengatakan Allah murka, itu bukan berarti Allah marah seperti kita. Kalau kita mengatakan Allah murka, murka itu pinjaman dari bahasa kita karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka Allah menggunakan bahasa manusia. Murka itu kalau manusia ya karena tersinggung kemudian marah, atau karena ada orang yang melanggar peraturan kemudian kita marah. Ketika kita marah kita bisa maki-maki, kita bisa memukul orang itu. Tapi kalau Allah marah itu maksudnya Allah akan memberi balasan yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Jadi murka di sini bukan murka emosi, karena kalau dikatakan murka emosi berarti kita menganggap Allah mempunyai emosi. Kalau Allah mempunyai emosi, maka Allah mudah dipermainkan. Ya, manusia punya emosi bisa dipermainkan oleh orang lain. Oleh karena itu Allah tidak sama dengan siapapun, laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu apapun yang sama dengan Allah, maka tidak ada perbuatan, tidak ada sifat yang sama antara Allah dengan makhluknya. Ya. Jadi kalau begitu menghindari murka Allah itu maksudnya adalah menghindari jangan sampai kita tertimpa balasan terhadap perilaku kita yang buruk. Kalau kita berbuat sesuatu yang buruk atau yang melanggar ketentuan Allah, maka Allah akan membalas setimpal. Jadi dengan demikian kita sudah langsung bisa memahami kalau menghindari murka Allah itu artinya adalah kita menghindari berbuat sesuatu yang melanggar atau yang menyimpang, yang bisa dibalas oleh Allah dengan balasan yang menyakitkan diri kita. Ya. Baik, kita kalau sudah sepakat semacam itu, mari kita bahas. Kita usahakan menghindari murka Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita merasa tidak nyaman jika orang-orang di sekitar kita, dan apalagi orang-orang yang menguasai hajat hidup kita itu tidak senang pada kita dan bahkan membenci kita. Misalnya jika seseorang pegawai tidak disukai atau bahkan dibenci oleh teman-teman sekerja dan atasannya, dia tidak akan betah bekerja di tempat itu. Bahkan anak kandung yang merasa tidak disukai oleh orang tuanya akan merasa tidak betah tinggal di rumah, dan karena itu lebih suka berlama-lama main di luar rumah. Pegawai tersebut masih beruntung karena dia masih bisa mencari tempat kerja yang lain, dan anak kandung tersebut juga masih bisa mencari teman bermain di luar rumah. Tapi sayang, seringkali terbukti bahwa pegawai dan anak kandung semacam itu tidak menyadari bahwa kebencian teman sekerja, atasan, dan orang tua itu berawal dari perilaku mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa memperbaiki hubungan mereka. Ya, seringkali orang itu tidak disukai oleh teman-temannya, tidak disukai oleh atasannya, mereka tidak menyadari, tidak tahu bahwa mereka tidak disukai itu karena perilakunya sendiri. Sehingga mereka cenderung untuk menyalah-nyalahkan orang lain yang membenci atau yang memarahi. Nah, serupa dengan contoh-contoh tersebut, seseorang akan merasa tidak nyaman hidup di dunia ini jika yang maha menguasai dunia ini tidak menyukainya atau bahkan membenci dan memurkainya. Dia tidak menyadari bahwa kebencian Tuhan tersebut bermula dari perilakunya sendiri yang menyimpang. Akibatnya, dia cenderung menyalahkan Tuhan dan tidak tahu bagaimana memperbaiki nasibnya. Berbeda dengan kehidupan di tempat kerja dan di rumah tangga, seseorang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah itu tidak akan bisa mencari pilihan tempat hidup yang lain selain di dunia ini.
Kita ditempatkan oleh Allah di dunia ini dan kita tidak bisa keluar dari dunia ini. Kalau keluar ya mati. Ya. Jika rasa tidak nyaman hidup di dunia ini memuncak, sedangkan dia tidak melihat ada alternatif tempat hidup yang lain, maka dia cenderung ingin keluar dari dunia ini alias dia ingin bunuh diri. Tentu kita tidak ingin dibenci atau apalagi dimurkai oleh Allah dan juga oleh orang-orang di sekitar kita. Maka perlu kita mempelajari siapa saja yang berpotensi dibenci dan dimurkai oleh Allah. Dan dan juga yang berpotensi dimurkai atau dibenci oleh orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita hindari hal-hal yang bisa menyebabkan murka Allah kepada kita. Salah satu sebab mengapa seseorang dibenci dan bahkan dimurkai oleh Allah dan oleh orang-orang lain adalah keengganan menjaga hubungan baik. Keengganan menjaga hubungan baik dengan Allah dan dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau ada orang enggan menjaga hubungan baik dengan Allah, maka dia sangat berpotensi untuk dibenci oleh Allah. Kalau ada orang enggan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dia akan dibenci oleh sesama manusia, oleh teman-temannya, oleh rekan-rekannya, oleh orang-orang di sekitarnya. Sebagai seorang makhluk dan hamba, dia tidak mau taat kepada Allah yang telah menciptakannya dan memberinya rizki. Dan sebagai sesama manusia yang saling membutuhkan, dia tidak mau saling tolong-menolong dengan orang lain dan bahkan meremehkan mereka. Akibatnya, dia tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena itu, karena tidak disukai oleh Allah dan orang sekitarnya, dia akan dikucilkan dan keberadaannya tidak dipedulikan oleh orang lain. Allah memberikan contoh, duribat alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Nah, mereka orang-orang yang suka melanggar aturan itu diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Jadi mereka di mana pun dia akan tidak disukai dan dia akan merasa hina karena tidak disukai oleh orang lain. Kecuali kalau mereka mau berpegang teguh pada tali Allah dan tali manusia. Tali yang menghubungkan antara orang itu dengan Allah dan tali yang menghubungkan orang itu dengan sesama manusia. Ini seringkali tali itu diartikan sebagai hubungan baik dan juga tali bisa diartikan pedoman yang ditentukan oleh Allah dan pedoman yang berlaku di masyarakat. Dan orang-orang yang semacam itu mereka kembali menghadap Allah besok hari kiamat, ya. Mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi oleh kerendahan, kehinaan, ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup ini nyaman, kita mesti menjaga hubungan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Ya, seringkali kita mengatakan demikian. Kita menjaga hubungan baik dengan Allah secara vertikal, karena Allah yang menguasai kita, dan kita menjaga hubungan baik secara horizontal dengan sesama manusia. Ada juga hal yang menyebabkan seseorang itu dimurkai oleh Allah. Di samping keengganan menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia yang bisa menyebabkan murka Allah, ada hal-hal lain. Antara lain yaitu kalau orang berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan murka padanya. Orang yang berprasangka buruk itu cenderung memperkirakan kegagalan usahanya untuk menggapai suatu cita-cita, sehingga dia selalu pesimis menghadapi tantangan-tantangan hidup. Jadi sebenarnya jika ada seseorang itu pesimis dalam melakukan pekerjaannya atau dalam usahanya mencapai cita-cita, dia itu sedang berprasangka buruk kepada Allah. Karena dia berprasangka bahwa Allah itu tidak akan membantu dia, tidak akan membantu kesuksesannya dia.
Kalau dia menganggap Allah tidak membantu kesuksesannya, berarti dia berprasangka bahwa Allah itu tidak mempunyai kasih sayang, bahwa Allah tidak akan mencurahkan rahmatnya. Jadi apapun yang kita lakukan berupa kebaikan, kita mesti berprasangka baik kepada Allah. Ketika kita berusaha, kita berprasangka baik kepada Allah bahwa usaha kita akan sukses. Ketika kita sedang berusaha menggapai cita-cita, kita berprasangka baik kepada Allah. Kita berprasangka bahwa Allah itu akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Nah, kalau kita bisa semacam itu, maka kita akan bisa optimis. Ya. Nah, orang yang suka berprasangka buruk kepada Allah itu dimurkai oleh Allah. Kemudian pesimis ini menyebabkan dia kurang bergairah atau bahkan malas melakukan usaha untuk kemajuan di masa yang akan datang. Banyak di antara mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Orang semacam ini berarti tidak meyakini adanya kasih sayang Allah, tidak adanya rahmat Allah. Dan karena itu dia putus asa akan adanya pertolongan Allah. Inilah yang menyebabkan Allah murka. Ya, Allah berfirman di surat Al-Fatih ayat 6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu. Allah akan menyiksa orang-orang munafik laki dan perempuan, orang-orang musyrik yang laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Karena mereka itu berprasangka buruk kepada Allah. Nah, karena mereka berprasangka buruk kepada Allah, alaihim dairatus sau, mereka akan mendapatkan nasib yang buruk, akan mendapatkan giliran yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adalahum jahannam. Allah murka kepada mereka dan Allah mengutuk mereka, dan bahkan Allah akan menyediakan neraka jahanam untuk mereka. Neraka jahanam itu tempat kembali yang buruk, wasaat masira. Oleh karena itu, agar kita tidak dimurkai oleh Allah, antara lain kita mesti selalu berprasangka baik kepada Allah. Termasuk misalnya, kira-kira kamu akan masuk surga atau neraka? Insya Allah masuk surga. Nah, kita selalu optimis, insya Allah saya masuk surga. Bukan sok ya. Kita mengatakan demikian karena kita itu berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah memberi rahmat kepada kita. Memang kita banyak melakukan dosa, tetapi kita kan setiap hari mohon ampun kepada Allah. Kita beristighfar, astagfirullah. Aku yakin Allah mengampuni saya. Kita juga seringkali menyadari bahwa sholat kita ini kurang bagus. Tidak khusyuk 100%. Tetapi kita berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah memaklumi apa yang bisa saya lakukan. Ini adalah maksimum yang saya bisa lakukan untuk khusyuk. Tapi kita hati-hati. Jangan tidak khusyuknya itu karena menyepelekan. Jangan ketika kita melanggar aturan Allah itu karena menyepelekan Allah. Bukan. Kita sudah berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah. Dan kita sudah bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Kemudian kita berprasangka baik. Lagi, ada hal yang juga bisa membuat Allah murka, yaitu apa? Cinta harta. Beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas bahwa harta itu kita butuhkan, tapi tidak kita cintai. Beda ya. Kalau kita butuh harta, harta itu hanya kita anggap sebagai sarana untuk mempertahankan hidup dan untuk memfasilitasi usaha kita menggapai cita-cita yang luhur, termasuk cita-cita untuk masuk surga. Kalau seseorang itu mencintai harta, dia akan memburu harta itu sebagai tujuan. Karena itu sebagai tujuan, maka dia bisa lupa tujuan-tujuan yang lain atau hal-hal lain yang penting juga dalam kehidupan. Ya. Cinta harta dan hal-hal yang keduniaan juga bisa menyebabkan seseorang dimurkai Allah jika cintanya kepada harta itu membuatnya melanggar larangan-larangan Allah dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Sehingga dia
makin jauh dan makin jauh dari Allah. Karena orang yang mencintai harta, dia akan terlalu tenggelam dalam mencari harta itu, terlalu sibuk sampai lupa kepada Allah sehingga tidak melakukan sholat. Nah, banyak orang yang terlalu sibuk kemudian lupa sholatnya. Dan orang bisanya kaya itu kan karena kesibukan. Ya, pada umumnya, maksud saya itu pada umumnya orang itu bisa kaya karena sibuk melakukan usaha. Tentu ada orang yang santai-santai saja tapi uangnya banyak, itu ada. Tetapi kebanyakan yang uangnya banyak atau hartanya banyak itu disertai dengan kesibukan. Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syarha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim." Orang yang mengingkari Allah setelah beriman, kecuali orang yang mengingkarinya itu karena terpaksa sedangkan hatinya tetap beriman, maka orang yang semacam itu akan mendapatkan siksaan atau mendapatkan murka dari Allah. Mohon maaf, saya mau menjelaskan kalimat pertama tadi. Siapa yang mengingkari Allah setelah iman kecuali yang terpaksa. Jadi kalau orang itu mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan kafir, dia menjadi kafir. Tapi kalau dia dipaksa untuk mengucapkan itu dengan ancaman akan dibunuh, maka dia mengucapkan itu tidak apa-apa. Ini seperti yang pernah dialami oleh seorang budak bernama Ammar bin Yasir. Dia dan bapak ibunya itu disiksa oleh pemiliknya, ya, karena Ammar dan bapak ibunya itu budak. Lalu mereka dipaksa untuk maki-maki Allah dan maki-maki Nabi Muhammad SAW. Bapak ibunya memilih tidak mau menuruti paksaan itu, oleh karena itu bapak ibunya dibunuh. Sedangkan Ammar, dia memilih maki-maki saja Allah, tetapi hatinya tetap iman. Sehingga dia hanya disiksa tapi tidak sampai dibunuh. Nah, ketika dia itu diikat tangan dan kakinya, dan kemudian setelah dihajar oleh majikannya, ditinggalkan dia di situ. Lalu Rasulullah SAW kebetulan lewat di situ bersama dengan Abu Bakar. Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu ya Ammar?" "Iya, saya tadi mengucapkan kata-kata yang menyebabkan keluar dari Islam karena saya tadi dipaksa." Rasulullah mengatakan, "Kalau nanti kamu dipaksa lagi, ucapkan. Yang penting hatimu itu tetap berpegang teguh pada keimanan." Dan kemudian Abu Bakar menebus Ammar ini, dibeli dari pemiliknya sehingga dia bisa merdeka. Ya. Nah, jadi kalau di bawah todongan untuk akan dibunuh jika tidak mau mengucapkan hal-hal yang menyebabkan kafir, maka dia tidak apa-apa mengucapkan yang kekafiran itu, asal hatinya tetap iman. Itu penjelasan sedikit di bagian depan. Kenapa Allah itu murka kepada mereka yang memang mengingkari Allah dengan sengaja sampai di hatinya? Fa'alaihim ghadabun minallah, mereka akan mendapatkan murka dari Allah, walahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang besar. Kenapa begitu? Dzalika bi'annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Hal itu terjadi karena mereka lebih mencintai keduniaan daripada akhirat. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, dan karena Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi orang yang mengingkari Allah secara sukarela dari hatinya sendiri, maka dia akan dimurkai oleh Allah. Orang yang sangat mencintai harta itu cenderung rakus.
dan berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara yang dilarang oleh Allah. Misalnya dengan merampas harta warisan saudaranya sendiri, atau mencuri harta negara, mencuri hartanya publik lewat korupsi dan sebagainya. Nah, itu indikasi cinta kepada harta. Orang yang membutuhkan harta tetapi tidak mencintainya, orang itu akan mencari harta yang halal. Batasan bagi dia bahwa mana yang boleh dicari adalah yang halal. Kalau sampai melampaui batas halal, yaitu menginjak pada yang haram itu biasanya dengan cara merampas hak orang lain, maka kalau dia itu membatasi diri di situ, maka berarti dia tidak mencintai harta. Dia mungkin mencari harta sebanyak-banyaknya, ya, karena dia punya cita-cita, aku mau pergi haji, lalu dia bekerja keras. Itu tidak termasuk cinta harta, karena harta akan digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau yang cinta harta itu menjadi tujuan. Orang yang sangat atau keterlaluan dalam mencintai harta, mereka cenderung untuk berusaha merampas hak orang lain. Contohnya, mengambil hak waris orang lain. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian makan harta waris dengan dicampur baur dengan yang halal. Jadi ada warisan misalnya dari orang tuanya, warisan itu ada haknya dia dan ada hak saudara-saudaranya. Tapi dia mengambil lebih banyak daripada harta yang seharusnya dia terima. Misalnya yang mendapat warisan itu kakak beradik. Kebetulan kakak yang paling tua itu sudah dewasa, tapi ada adik-adiknya yang kecil-kecil. Lalu harta warisan itu dikuasai oleh anak yang pertama tadi. Kemudian ketika anak adik-adiknya sudah dewasa, harta warisan itu tidak diserahkan kepada adik-adiknya. Nah, itu juga merampas warisan orang lain atau merampas harta anak yatim. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu makan harta warisan dengan dicampur antara yang halal dan haram, dan kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Dan orang yang sangat mencintai harta itu, di samping bahayanya dia akan rakus, dia juga akan cenderung kikir. Karena orang yang mencintai harta itu ingin menumpuk-numpuk harta, ya, ingin mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya. Maka dia tidak mau hartanya dikurangi, kecuali untuk kepentingan yang memang dia butuhkan. Nah, bersedekah itu dia merasa tidak punya kepentingan. Maka orang semacam itu cenderung untuk kikir, tidak mau membayar zakat. Ya. Jadi di samping rakus di satu sisi, orang yang sangat mencintai harta itu juga cenderung untuk kikir. Tidak rela hartanya berkurang untuk membayar zakat atau sedekah. Allah memperingatkan, Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq. Katakan, seandainya kalian itu memiliki khazanah, memiliki perbendaharaan rahmat Tuhan, tentu kalian akan berusaha untuk menjaga harta itu, tidak mau membelanjakannya karena kalian takut. Kalian takut membelanjakan karena takut berkurang. Itu indikasi kekikiran. Wa kanal insanu qatura. Manusia itu memang punya kecenderungan kikir. Ya. Ini Allah sendiri yang menyebut bahwa manusia itu punya kecenderungan kikir. Nah, karena kecenderungannya kikir, sebenarnya kecenderungan kikir itu ditanamkan oleh Allah di hati kita agar kita mau menjaga atau mencari rezeki, kemudian kita juga mau menjaganya untuk cadangan yang wajar. Nah, dan dengan kecenderungan kikir ini kita bisa berhemat.
Tapi kalau berhemat berlebihan itu namanya kikir. Ya, jadi kita batasannya memang tidak jelas antara menghemat dan kikir. Kira-kira perbedaannya begini. Kalau orang kikir, dia tidak mau mengeluarkan hartanya ketika diperlukan. Baik diperlukan untuk diri sendiri maupun diperlukan oleh orang-orang sekitarnya. Sedangkan orang yang kikir itu dia tidak mau menguranginya meskipun dia sedang membutuhkan. Ya, contohnya misalnya seseorang ditugasi ke luar negeri, dia mendapatkan pesangon dari perusahaannya atau lembaganya berupa dolar. Wah, dia senang sekali memegang dolar. Kemudian dia ketika di luar negeri, misalnya di Amerika, dia mau makan, wah, satu porsi. Mohon maaf Pak Ustadz, sepertinya itu mic-nya buka tutup terus. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi manusia itu memang punya kecenderungan untuk kikir. Sebenarnya kecenderungan kikir ini dibutuhkan untuk penghematan. Penghematan itu beda dengan kikir. Kalau menghemat itu masih mau membelanjakan hartanya di saat diperlukan. Tapi kalau kikir, meskipun dirinya sendiri membutuhkan, memerlukannya, dia enggan mengeluarkannya. Ya, saya ambil contoh orang yang ditugasi oleh lembaganya atau perusahaannya untuk ke luar negeri, dia dikasih bekal berupa dolar Amerika, kemudian sesampainya di sana dia melihat, wah, satu porsi $20, lalu dihitung dengan kalkulator, wah, sekali makan sekian juta sekali makan, misalnya. Terus dia menghematnya, nggak usah makan atau makan yang tidak mengenyangkan, yaitu dia kikir pada diri sendiri. Nah, kalau pada dirinya sendiri aja kikir, tentu dia akan lebih kikir terhadap orang lain. Nah, orang itu punya kecenderungan semacam itu. Nah, karena punya kecenderungan semacam itu, maka Allah memberi kita latihan. Apa itu latihannya? Kita dianjurkan membayar zakat, dianjurkan memberi sedekah. Kalau kita ingin, aku kepengen bebas dari rasa kikir, perbanyak kita sedekah. Dan orang yang bersedekah itu sebenarnya dia tidak membuang uangnya. Dia justru akan membawa hartanya itu ke akhirat. Karena setiap dia mengeluarkan untuk sedekah, maka harta yang dikeluarkan untuk sedekah tadi itu akan ada balasannya nanti di akhirat. Tapi kalau ini tidak dipakai untuk bersedekah, kemudian dia menumpuk-numpuk hartanya, misalnya di bank itu miliaran atau bahkan triliunan, ketika dia mati, harta itu tetap tidak bisa dimanfaatkan untuk dia, ditinggal, dipakai rebutan oleh keluarganya. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa dari hartanya dia yang banyak. Maka orang ini rugi. Maka kalau kita punya harta, sebenarnya kita punya kapasitas untuk memperbaiki nasib kita di akhirat. Jangan sampai kita punya kapasitas memperbaiki nasib kita di akhirat, tetapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Ya. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa Rasulullah itu bersabda bahwa kikir itu tidak bisa bergabung dengan iman dalam satu hati. Nah, orang yang kikir itu tidak mungkin ada iman di dalam hati. Karena apa? Orang yang kikir itu tidak percaya bahwa nanti Allah juga akan menjamin rezekinya dia. Kalau dia bersedekah, Allah akan membalasnya. Bahkan banyak sekali janji-janji Allah akan membalas dengan berlipat. Kalau orang itu kikir, berarti dia tidak percaya dengan janji Allah. Kalau dia tidak percaya dengan janji Allah, berarti dia kafir. Kalau dia kafir, berarti imannya hilang. Jadi, menurut Rasulullah, iman dan kikir
Misalnya ini iman, ini kikir. Tidak mungkin bersatu padu di dalam satu hati seseorang. Kalau ibaratnya ini hati, kalau ada iman di hati, maka kikir hilang, kikir pergi. Tapi kalau kikir ini dirawat, maka iman ini pergi. Ya, Rasulullah mengatakan, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi wajhi rajulin abada. Debu di waktu perang di jalan Allah itu tidak akan mungkin bergabung dengan asap di neraka jahanam. Itu berarti orang yang mati syahid itu tidak mungkin tersentuh oleh api jahanam. Nah, yang relevan dengan pembahasan kita adalah kalimat berikutnya. Wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Tidak mungkin bergabung rasa syukur, rasa kikir dan iman di dalam hati seseorang selamanya. Di sini kata kikir disebut oleh Rasulullah dengan istilah syuh, ya, asyuhu. Asyuhu itu kikir yang masih berada di dalam angan-angan. Sedangkan bukhl itu kikir yang sudah dalam pelaksanaan. Jadi dalam angan-angan, wah kalau aku bayar sedekah, aku berarti duitku belum cukup untuk membeli Mercy baru. Nah, itu masih di pikiran. Kalau kemudian dia praktekkan dengan, beli Mercy baru aja, sedekahnya nggak usah, zakatnya nggak usah. Nah, itu sudah praktek. Nah, angan-angan kekikiran itu tidak mungkin bergabung dengan iman di dalam hati seseorang. Ya. Oleh karena itu kita latihan supaya tidak menjadi kikir. Di samping itu lagi semua yang sudah kita sebut, ada lagi yang berpotensi mendatangkan murka Allah, yaitu kedengkian. Kedengkian itu berpotensi mendatangkan murka Allah karena seseorang yang dengki biasanya tidak bisa menerima keadaan yang lebih menguntungkan orang lain. Iri dengki itu maksudnya kalau ada orang mendapatkan keuntungan, kebaikan, kemudian kita iri. Misalnya teman kita diangkat pangkatnya menjadi manajer, atau kemudian kita mengatakan bahwa kok dia sih? Dia kan orangnya malas. Aku kan lebih rajin, kenapa bukan aku? Terus dia mencari-cari cara bagaimana dia tidak jadi diangkat, misalnya begitu. Nah, itu iri dengki. Nah, ada kecenderungan semacam itu di negeri kita ada. Ya. Ada misalnya fanatik kedaerahan. Ada seseorang yang akan diangkat menjadi general manager, kemudian kok dia bukan pribumi di daerah itu. Lalu terus padahal sudah ada SK-nya. Itu ada orang-orang daerah situ yang datang ke Jakarta menemui pejabat tinggi bahwa nggak bisa general manager harus orang pribumi, harus orang lokal gitu. Nggak jadi diangkat dia, padahal sudah ada surat keputusannya itu sudah jadi. Nah, itu juga iri dengki. Ya. Nah, ini iri dengki itu bisa mendatangkan murka Allah karena apa? Orang yang dengki itu sama dengan tidak mempercayai atau tidak bisa menerima, tidak ridho atas kebijaksanaan Allah dalam membagi-bagi keuntungan. Nah, Allah itu membagi-bagi keuntungan kepada setiap orang itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Ada orang yang dibuat kaya, ada yang dibuat miskin. Orang kaya dan miskin itu memang harus ada. Kalau semua kaya, ekonomi nggak jalan. Kalau semuanya miskin, ekonomi juga tidak jalan. Ya. Kalau di surga itu kan semua kaya. Karena semua kaya, kita mau jual, siapa yang mau beli? Karena semua orang punya. Ya. Oleh karena itu, di dunia ini memang harus ada yang kaya, ada yang miskin. Kemudian bagaimana cara Allah memilih yang kaya dan miskin? Allah memilih bagaimana dia punya usahanya.
Kalau dia bermalas-malasan, tidak mau belajar, tidak mau bekerja, dan sebagainya, ya dia memang memilih untuk miskin. Nah, kalau Allah membuat dia miskin, itu kebijaksanaan Allah. Kalau dia tidak bisa menerima, dia lalu mengganggu orang yang kaya, maka dia berarti tidak ridho kepada keputusan Allah, tidak ridho kepada kebijaksanaan Allah. Oleh karena itu, kedengkian itu sama dengan kekikiran tadi, sama dengan tidak beriman kepada Allah. Nah, orang yang dengki itu, dia ingin keberuntungan ada padanya, bukan pada orang lain. Padahal membagi-bagi keuntungan kepada manusia itu merupakan hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Orang yang dengki berarti tidak bisa menerima kebijaksanaan Allah dalam membagi-bagi keberuntungan. Itulah sebabnya Allah memurkainya. Misalnya, kebanyakan orang-orang dari kalangan Bani Israel, Yahudi pada zaman Rasulullah waktu itu, tidak mau mempercayai Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kenapa yang diangkat jadi Nabi terakhir itu bukan dari kalangan Bani Israel? Kenapa dari bangsa Arab? Nah, ini berarti mereka tidak ridho kepada keputusan Allah untuk membagi-bagi rahmatnya. Dalam hal ini rahmat berupa kenabian. Padahal informasi mengenai Nabi Muhammad SAW termasuk ciri-ciri khas fisik beliau itu sudah tercantum dalam kitab mereka, di dalam Taurat. Dengan demikian mereka termasuk munafik karena mereka mengaku mengimani kitab Taurat, tapi mereka tidak mau mengimani bagian dari kitab itu yang menerangkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Abu Jahal. Abu Jahal itu dengki. Dia tahu Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong. Dia tahu bahwa yang diucapkan oleh Nabi itu tidak mungkin dari Nabi Muhammad sendiri, bahwa itu dari Allah. Tetapi dia tidak mau beriman. Karena apa? Dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah karena dia menginginkan bahwa yang menjadi Nabi seharusnya seorang dari Bani Mahzum. Ya. Abu Jahal itu juga dari Quraisy. Nah, Quraisy itu ada Bani Hashim, ada Bani Mahzum. Nah, mereka iri kenapa kebaikan-kebaikan itu banyak diterima banyak dinikmati oleh Bani Hashim. Kelompoknya dia, Bani Mahzum, tidak dapat. Maka dia mengingkari. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Betapa buruk mereka itu telah menjual dirinya sendiri dengan cara kafir, tidak mempercayai dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Kenapa? Baghyan, karena dengki. Dengki kenapa Al-Quran diturunkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, yaitu kepada Nabi Muhammad. Menurut Abu Jahal, seharusnya yang layak menjadi Nabi itu Walid. Walid itu bapaknya Khalid bin Walid. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka orang-orang yang semacam itu kelak kembali menghadap Allah dengan dimurkai oleh Allah, murka di atas murka. Jadi kemurkaannya itu berlipat-lipat. Walil kafirina adzabun muhin, dan orang-orang kafir akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Ada lagi yang membuat Allah murka yang perlu kita hindari, yaitu Allah juga murka kepada seorang muslim yang membunuh sesama muslim secara sengaja. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak ingin dimurkai oleh Allah, kita jangan membunuh sesama muslim. Jangankan membunuh, menyakiti saja jangan. Ya. Padahal Allah menganjurkan sesama muslim itu untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong. Oleh karena itu, agar kita tidak dimurkai oleh Allah, kita mesti mempererat hubungan sesama muslim dan menggalang persatuan dan kesatuan. Kita mengakui bahwa kita mungkin berbeda budaya, berbeda tradisi, berbeda pendirian, berbeda orientasi politik, tapi kita lebih menekankan pada persamaan di antara kita. Kita memang berbeda, dan perbedaan itu penting. Seperti tadi, ada yang kaya dan miskin supaya ekonomi jalan. Ada yang pandai, ada yang kurang pandai, supaya ada saling menasehati dan sebagainya. Nah, itu penting. Nah,
Nah, sesama kita tuh harus menjaga kesamaan daripada kita menekankan pada perbedaan. Toh kita ini sama-sama menyembah Allah. Kita ini sama-sama mengikuti Nabi Muhammad. Kita ini sama-sama mengikuti ajaran Al-Quran. Dan sama-sama sholat menghadap ke kiblat. Dengan demikian kita tidak akan senang berdebat dan tidak saling membenci, apalagi saling membunuh. Nah, kita prihatin bahwa politik seringkali memecah belah kita, membuat kita saling benci membenci. Orang yang dari ormas yang sama, tapi yang satu itu masuk di dalam, yang satu memimpin partai politik, yang satu masuk di dalam pemerintahan, kemudian mereka saling iri, sehingga masing-masing berusaha untuk menjegal. Kita hindari hal semacam itu, karena itu nanti kalau diterus-teruskan bisa menjadi membunuh. Ya. Allah wanti-wanti jangan sampai kita membunuh sesama muslim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, selamanya dia di sana. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu 'adzaban 'azima. Allah pun murka kepada mereka dan Allah mengutuknya, dan Allah menyediakan siksaan yang besar bagi mereka. Ya, kita hindari benci membenci, karena benci membenci itu akan mendatangkan permusuhan, dan permusuhan itu bisa mengakibatkan hal-hal yang sangat buruk. Ada lagi yang menyebabkan Allah murka. Allah juga murka kepada orang yang menyembah selain Allah, karena apapun yang ada di alam raya ini adalah hasil ciptaan Allah yang tidak layak dianggap sebagai Tuhan. Ya. Allah itu satu-satunya yang mencipta. Maka selain Allah semuanya adalah makhluk. Semua yang ada di dunia dan semua yang ada di alam akhirat nanti itu semuanya adalah makhluk. Nah, karena apapun selain Allah itu makhluk, maka dia tidak layak untuk disembah. Ya. Apalagi kalau yang disembah itu berupa patung yang telah dibuat oleh manusia dan tidak bisa bereaksi jika dipukul sekalipun. Jika ada orang menyembah patung misalnya, berarti dia lebih hina daripada patung itu sendiri. Innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Orang-orang yang menjadikan patung anak sapi pada zaman Nabi Isa, mereka akan mendapatkan murka dari Tuhan mereka, dan mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia ini. Wa kadzalika najzil muftarin, dan demikianlah kami membalas kepada orang yang mengada-ada. Demikian tadi adalah sebagian dari hal-hal yang menyebabkan Allah murka. Jika kita tidak ingin dimurkai oleh Allah, maka setidak-tidaknya kita menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan putusnya hubungan. Mohon maaf, saya ulang. Maka jika kita tidak ingin dimurkai oleh Allah, maka kita menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah, yaitu antara lain memutus hubungan persaudaraan, menghindari yaitu berprasangka buruk kepada Allah. Mohon maaf, ini kalimat saya kurang enak ya, bahwa untuk menghindari murka Allah, kita hindari jangan sampai kita memutuskan hubungan persaudaraan, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah, dan kita hindari cinta dunia, kita hindari kedengkian, kita hindari permusuhan, dan kita hindari kemusyrikan. Bila kita bisa melakukan hal itu, maka mudah-mudahan Allah setidak-tidaknya tidak memurkai kita. Kalau kemudian kita tambah dengan kita berbuat baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Allah, baik oleh Allah melalui Al-Quran maupun melalui Nabi Muhammad SAW. Dengan kita menghindari hal tadi plus kita melakukan perintah-perintah Allah, maka mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah.
Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa manusia akan mengalami kesengsaraan dalam hidup di dunia dan akhirat jika mereka dimurkai Allah. Murka Allah kepada manusia bermula dari perilaku manusia itu sendiri yang menyimpang. Kita mesti menghindari hal-hal yang menyebabkan murka Allah, yaitu antara lain memutus persaudaraan, berprasangka buruk, cinta dunia, kikir, dengki, permusuhan, dan kemusyrikan. Semoga Allah selalu membimbing kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan Allah murka kepada kita. Amin.